Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi tentang perdagangan bebas. Apa itu perdagangan bebas? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perdagangan bebas, mari kita ikuti penjelasan selanjutnya. Perdagangan bebas. Perdagangan bebas atau dikenal dengan nama pasar bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Tujuan dari pasar bebas atau perdagangan bebas untuk meningkatkan kegiatan perdagangan. Pasar bebas ditandai dengan kesepakatan dari negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian pasar bebas tersebut. Adapun kebijakan perdagangan pasar bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. Pertama, perdagangan barang dan jasa tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Dua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. 5. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan yang lainnya. Salah satu bentuk dalam perdagangan bebas atau pasar bebas yang pertama adalah masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. MEA merupakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan namanya, negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN adalah negara-negara ASEAN. Dalam MEA, seluruh negara anggota diperbolehkan menjual barang dan jasa ke seluruh anggota tanpa tarif. Yang berikutnya, latar belakang dan tujuan berdirinya MEA. Pada bulan Desember 1977, ketika KTT ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, disepakati adanya ASEAN Vision 2020. Pada bulan Oktober 2003, ketika KTT di Bali, Indonesia menyatakan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN akan diberlakukan pada tahun 2020. Deklarasi Cebu pada tahun 2007, para pemimpin ASEAN bersepakat MEA dimajukan yang awalnya tahun 2020 menjadi tahun 2015. Adapun tujuan dari masyarakat ekonomi ASEAN sebagai berikut. Ada 4 tujuan yang bisa kalian tahu dari tujuan MEA. Berikutnya, pasar bebas yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. AFTA adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Berikutnya, latar belakang dan tujuan AFTA. Latar belakangnya, pada pertemuan tingkat kepala negara ASEAN Summit ke-4 di Singapura tahun 1992, diberlakukan dalam jangka waktu 15 tahun untuk AFTA, yaitu tahun 1993 sampai 2008. Kemudian sidang ke-26 Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN pada bulan September 1994 mempercepat realisasi AFTA menjadi 10 tahun, 1 Januari 2003. Selanjutnya, ASEAN Summit ke-6 pada bulan Desember 1998 menetapkan untuk mempercepat realisasi AFTA menjadi 2002. Adapun tujuannya sebagai berikut. Pertama, menjadikan kawasan ASEAN
tempat produksi yang kompetitif. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga, yaitu Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC. Asian Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah kerjasama ekonomi Asia Pasifik, yaitu suatu forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Adapun latar belakang dan tujuan berdirinya APEC adalah runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Pada saat itu sedang berlangsung perundingan di Uruguay yang melatar belakangi terbentuknya WTO. Karena kekhawatiran gagalnya perundingan tersebut, kemudian terbentuklah APEC. Adapun beberapa tujuan dari APEC sebagai berikut. Ya, bisa dilihat dari 6 poin tersebut ya mengenai tujuan dari APEC. Yang berikutnya, yang keempat adalah Uni Eropa, Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Masyarakat Uni Eropa adalah suatu organisasi antar pemerintahan dengan anggota 28 negara Eropa. Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Dibentuk pada tahun 1957 melalui Perjanjian Roma. Latar belakang dan tujuan berdirinya MEE. Latar belakang, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Pada tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis, Maurice Schumann, berkeinginan menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dan Jerman. Dengan terbentuknya European Coal and Steel Community, hasil pertemuan IECSG di Messina pada tanggal 1 Juni 1955 menunjuk Paul Henry Spaak, Menlu Belgia, untuk menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama semua bidang ekonomi. Laporan Komite Spaak berisi 2 rancangan yang lebih mengintegrasikan Eropa. Yang pertama, membentuk European Economic Community, yang kedua membentuk European Atomic Energy Community. Ya. Selanjutnya ada beberapa tujuan dari masyarakat ekonomi Eropa sebagai berikut. Di sini ada 4 poin tujuan dari MEE. Selanjutnya, yang kelima adalah World Trade Organization atau disingkat WTO. WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Latar belakang dan tujuan berdirinya WTO. Latar belakang organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, General Agreement on Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round. Pada akhirnya, persetujuan dalam perundingan di Uruguay meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Anggota dari WTO saat ini lebih dari 150 negara, dengan 117 negara diantaranya adalah negara berkembang. Adapun tujuan dari
WTO adalah sebagai berikut. Di sini ada beberapa tujuan, ada 7 tujuan dari WTO. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku sekalian, materi untuk perdagangan bebas atau pasar bebas dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.